Gue jengkel sama orang-orang Arab. Gue share ya cerita waktu gue masih jadi mahasiswa miskin di luar negeri kurang lebih 10 tahun yang lalu. Awal mula ceritanya gini, gue itu ngerasa jengkel, kagum, heran, iri, campur salut ngeliat orang-orang Arab. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa yang waktu itu hidupnya pas-pasan, gue banyak banget ditolong sama mahasiswa dari negeri Arab. Mulai dari Arab Saudi, Oman, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, dan sekitarnya. Jadi bro, buat cari duit tambahan, gue sering ngajarin, kasih les pelajaran kuliah dan bahasa Inggris ke mahasiswa-mahasiswa Arab tadi. Dan mereka itu bro, duitnya banyak, dapat beasiswa sampai puluhan, bahkan ratusan juta sebulan dari negaranya. Gue senang, kagum, dan salut sama mereka, karena mereka itu dermawan banget. Mereka nggak segan ngebayar gue dengan sangat layak saat gue jadi guru les mereka. Yang bikin gue agak heran, iri, dan jengkel dalam arti positif adalah gue nggak habis pikir gimana mereka bisa hidup nyaman banget secara finansial, bisa dapat beasiswa gede banget dari negaranya. Soal negara mereka yang makmur dan kaya minyak, oke lah, gue paham. Tapi yang waktu itu gue nggak terima, negara gue kan juga kaya raya sumber daya alamnya. Tapi kok warganya, termasuk gue, banyak banget yang hidupnya pas-pasan, bahkan sulit. Apa yang bisa bikin orang-orang Arab kaya turun-temurun selama ribuan tahun dari generasi ke generasi? Gue tanya hal ini ke teman-teman Arab gue, dan rata-rata jawaban mereka hampir sama. Mereka punya pemimpin yang high value, yang peduli sama rakyatnya. Dan ketika gue tanya tentang siapa pemimpin yang bisa dijadikan panutan, di samping nama Nabi Muhammad SAW, mereka juga menyebutkan nama 4 sahabat Rasulullah. Dan ini yang akan kita bahas di video ini. Sifat high value man versi sahabat Nabi bisa lo terapkan dan ambil pelajarannya apapun agama lo bro. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Sifat high value man yang wajib lo contoh adalah kejujuran dan rela berkorban. Beliau rela mengeluarkan uang pribadinya untuk memerdekakan para budak bro. Kejujuran dan rela berkorban ini yang gue khawatir sering dilupakan sama lo yang mengejar title high value man. Ngejar asal kaya, asal sukses, nggak jujur nggak masalah. Sampai nyolong dan ngambil hak orang lain. Jangan sampai lo terjebak versi high value man yang terlalu kapitalis dan duniawi bro. Kejujuran itu aset besar. Lo bakal dipercaya banyak orang kalau punya sifat ini. Apalagi kalau udah lobby-lobby di level tinggi yang melibatkan duit miliaran. Kejujuran lo bakal dilihat banget bro. Rela berkorban itu yang bisa bikin nama lo dikenang orang lain, bahkan sejarah saat lo udah meninggal nanti. Yang bisa menyelamatkan lo, gak cuma di dunia, tapi di akhirat. Kedua, Umar bin Khattab. Lo bisa belajar tentang keberanian dan pentingnya jadi kuat. Umar adalah salah satu panglima perang terkuat dalam sejarah umat manusia. Yang bikin beliau menang di medan perang, faktor utamanya adalah keberanian. Berani membela apa yang dia yakini benar, punya prinsip dan tujuan hidup, dan punya power buat memperjuangkannya. Jadi sebagai cowok, lo wajib ngelakuin hal-hal yang ningkatin keberanian dan kekuatan lo. Coba hal-hal baru yang bikin lo gak nyaman. Belajar sesuatu yang berguna, olahraga, perkuat diri, belajar strategi perang, dan lain-lain. Ketiga, Utsman bin Affan. Ini definisi cowok yang good looking dan good reckoning, tapi gak suka flexing, gak suka pamer kekayaan. Utsman ini lahir dari keluarga saudagar kaya raya, tapi mulai dari pakaian sampai gaya hidupnya sederhana banget. Malah lebih suka beramal, berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Ini yang sering dilupain sama high value man sekarang, yang hobi pamer kekayaan dan kemewahan. Dan lo lihat, orang-orang kaya di dunia ini, kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, justru rata-rata penampilannya sederhana dan gak suka flexing. Gak perlu pamer mobil mewah, rumah mewah, atau outfit mahal. Jadi, lo harus ingat bro, se-good looking dan good reckoning apapun lo nantinya, tetap rendah hati, stay humble, dan jangan lupa berbagi kebaikan ke orang lain. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Punya kelebihan dalam hal kecerdasan. Dia dianggap paling versatile, punya skill yang paling lengkap. Perang bisa, politik bisa, debat bisa, berdagang dan diplomasi juga bagus. Ini karena sejak kecil, Ali belajar langsung dari Kanjeng Nabi, dan bisa jadi murid yang taat dan patuh. Pelajarannya apa? Lo wajib banget mengasah otak lo bro. Jangan berhenti belajar, gak peduli berapapun usia lo sekarang. Belajar hal-hal yang berguna buat hidup lo. Mulai dari hal yang level tinggi, kayak bisnis atau bahasa asing, sampai hal-hal kecil yang berguna di hidup lo, kayak memasak atau bertukang. Gak ada ruginya lo pelajari bro. Dan yang gak kalah penting, cari guru yang baik, yang bisa jadi panutan, jadi teladan, sekaligus mentor. Jadi paham ya? Kesimpulannya, ini 4 sifat pemimpin high value man versi sahabat Nabi yang menurut teman-teman Arab gua adalah kunci kepemimpinan yang bisa bikin negara dan rakyat mereka makmur sampai ribuan tahun. Pertama, sifat jujur dan rela berkorban dari Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, sifat berani dan kuat dari Umar bin Khattab. Ketiga, bisa meraih status good looking dan good reckoning, tapi tetap sederhana dan rendah hati dari Utsman bin Affan.
Keempat, sifat cerdas, serba bisa, dan mau belajar dari guru yang baik dari Ali bin Abi Thalib. Oh ya, nanti gue bakal lebih banyak lagi share materi kayak gini dari pengalaman-pengalaman gue selama merantau di luar negeri. Next, gue akan bahas sifat high value man yang gue pelajari dari sahabat-sahabat gue dari Cina. Salam high value man, semangat bro.